Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi akada man kafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa tibaihi bil hulud bidal qada'i wal na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ittiba'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafun salih. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita macam-macam nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah wal afiyah, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di baitin min buyutillah di Masjid An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, tilawah kita, iktikaf kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh berkah ini, marilah sama-sama sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Al-Jawahirul Uluhiyah di Syarih Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masabaqtum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dari Sayyidina Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sa'ad, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang untuk kalian, kata Nabi, fajtanibuh, maka hindarilah, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi, dan apapun yang saya perintahkan untuk kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi bahwasanya binasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu apa? Karena mereka banyak bertanya, dan juga berbedanya mereka kepada para nabi-nabi mereka. Ya,
Nanti kita akan jelas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Sarahnya di sini disebutkan An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Sabab takniyatihi bi Abi Hurairah. Sebab Abu Hurairah mempunyai kunyah dengan namanya Abu Hurairah. Yang kita tahu beliau namanya adalah Abdurrahman. Tapi kenapa kunyahnya beliau itu adalah Abu Hurairah? Yang kita tahu Abu Hurairah itu isim tasghir daripada Hir. Hirrah. Hirrah artinya kucing. Jadi ayahnya kucing. Kenapa kok beliau dikunyahkan dengan ayahnya kucing? Nah, ini Marwiyah an-Nahuqah diriwayatkan bahwasanya dia pernah mengatakan, "Kuntu ahmilu yawman hirratan fikan." Kata Abu Hurairah dulu, pada suatu hari saya membawa seekor kucing di lengan bajuku. Di lengan bajunya, di dalam lengan baju Abu Hurairah ini ada anak kucing. Fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Maka lalu Nabi mengatakan kepadaku, "Mahati, apa itu wahai Abu Hurairah?" Faqultu, lalu aku menjawab, kata Abu Hurairah, "Hirrah, ya Rasulullah, ini kucing." Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya Aba Hurairah, wahai ayahnya kucing." Ini karena ya, yang memberikan kunyah adalah kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu lebih disenang dengan dipanggil dengan Abu Hurairah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkunyahkan Abdurrahman bin Sakhar ini dengan Abu Hurairah. Ya. Bahkan kunyah ini lebih dikenal daripada nama aslinya, Abu Hurairah. Nama aslinya yang tahu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau Abu Hurairah dari Madinah sanata sab'in. Beliau datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kala itu berada di Khaybar. Fasara ilaihi wa aslama ala yadihi. Kemudian Abu Hurairah dari kota Madinah dia datang ke Khaybar dan beliau masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak nunggu Nabi di kota Madinah, tapi langsung dia datang di Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar dan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walazamahu mulazamatan tammah raghbatan fil ilm. Beliau Abu Hurairah luar biasa melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lazim yang melazimi dengan sempurna. Raghbatan fil ilm, semata-mata dia untuk mengambil daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidha, oleh karena itu, kana aktsar sahabah riwayatan bi ijma'i ulama. Makanya oleh karena itu Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat-sahabat lainnya. Kenapa? Karena beliau mulazamah tamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang-orang muhajirin, mereka itu sibuk di pasar dalam berjualan, atau kaum Ansar, mereka itu sibuk dalam pertanian, dalam mazra'ah mereka. Tapi kalau Abu Hurairah, beliau tinggal di masjid, selalu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau itu banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'i ulama, dengan kesepakatan para ulama sepakat dalam kutubul hadis. Kita kira hadis ini paling banyak riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa beliau meriwayatkan hadis dalam kutubul hadis? Warwiya anhu 15,000 wa 300 hadis wa 74 haditsan. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis.
di dalam kutubul hadis, di dalam kitab-kitab hadis, riwayat daripada Abu Hurairah ketika dikumpulkan itu sebanyak 5.374 hadis. Ini paling banyak. Yang mana kita tahu di dalam kutubul hadis para sahabat yang meriwayatkan hadis yang lebih dari 1.000 hadis itu hanya 7 aja. Hanya 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling banyak yaitu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waria riwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya dia pernah mengatakan, "Kuntu ukthir min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu saya banyak sekali duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lain para sahabat yang sibuk ya dengan urusan mereka, dengan urusan keluarga mereka, dengan urusan berdagang, dengan urusan masalah pertanian. Tapi kalau Abu Hurairah dia sibuk selalu melazimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil daripada ilmu-ilmu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu haddatsana yawm. Ketika saya duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan pada suatu hari, "Man yabsut thawbahu hatta ufrigh min hadithi, thumma yaqbidahu, fa innahu laysa yansha shay'an sami'ahu minni abada." Kata Nabi, barang siapa yang membentangkan sorbannya, ya, membentangkan sorbannya sehingga saya selesai mengutarakan hadis saya, setelah membentangkan saya dan saya selesai mengutarakan hadis saya, summa yang itu kemudian menggenggam sorbannya ditaruh di kepalanya, fa innahu laisa syai'an sami'ahu minni abada, maka dia tidak akan tidak akan lupa dariku sama sekali. Kata Nabi, barang siapa yang membentangkan sorbannya kemudian saya mengutarakan hadis, setelah selesai saya mengutarakan hadis, kemudian sorbannya itu digenggam, ya, kemudian diletakkan di kepalanya, maka dia tidak akan lupa lagi sama sekali dari hadis ini. Lalu fabasattu thawbi aw qala billah, maka Abu Hurairah, saya bentangkan lidah saya bentangkan sorban saya. Kemudian Nabi mengeluarkan hadis sampai selesai. Faqabattuhu ilayya, kemudian saya genggam di lidah saya. Fa wallahi min Allah, kata Abu Hurairah, ma nasitu syai'an sabituhu. Setelah itu saya tidak pernah lupa lagi apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, kata Abu Hurairah, itu tidak pernah lupa apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Abu Hurairah tidak pernah lupa. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu arif ahli Kufah, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau adalah arif ini rais, pemimpin daripada ahli Kufah. Jadi ahli Kufah itu adalah mawdi'un mudhallal fil Masjidin Nabawi yakni ilaihi fuqara'ul muhajirin. Ahli Kufah itu adalah tempat yang mana orang-orang tidak mampu dari fuqara'ul muhajirin, mereka itu bernaung atau bertinggal di Masjid Nabawi. Walam yakun ala ghalibihim illa satiratun, yang mana kebanyakan dari mereka itu tidak punya apa-apa, bahkan bajunya mereka itu hanya untuk menutup auratnya, saking tidak punya apa-apa. Dan mereka kurang lebih banyaknya ada 30 orang. Dan arifnya dan raisnya ahli Kufah ini adalah Sayyidina Abu Hurairah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujalisuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duduk bersama mereka ahli Kufah. Wa ya'nasu bihim, Nabi menghibur mereka. Wa yad'uhum bil-lail, Nabi ajak mereka untuk makan. Wa tata'asya ta'ifah minhum ma'ah, mengajak makan malam bersama. Wa kana idza ja'athu hadiyah aqaba minha wa ba'atha ilaihim minha. Nabi kalau dapat hadiah, Nabi ambil sebagian hadiahnya, sisanya Nabi berikan kepada ahli Kufah.
Wa idza ja'atuhum sadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yujid minha. Tapi Nabi kalau ada yang ngasih sedekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak ambil. Nabi nggak, karena Nabi nggak menerima zakat dan juga nggak menerima sedekah. Akan tapi Nabi sedekah kasih mereka semua ahli kufar. Kalau ada yang niat sedekah. Tapi kalau ada yang kasih hadiah, Nabi akan ambil sebagian Nabi berikan kepada ahli kufar. Wanukila dan diriwayatkan Al-Mujahid dari Al-Imam Mujahid, seorang kibar tabi'in, kan beliau adalah salah satu murid daripada Abu Hurairah. Annahu qala, Al-Imam Mujahid ini mengatakan, kana Abu Hurairah yaqul, dulu Abu Hurairah pernah bercerita. Kata Abu Hurairah, wallahi inni kuntu la'amidu bika bidi ala al-ardi lillahi. Dulu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya masih berada di Masjid Nabawi menjadi ahli kufah, ya, dulu saya menyandarkan saya punya perut ke bumi minalku karena saking lapar, ya, sampai dia menahan dia punya lambungnya, dia punya hatinya karena saking laparnya. Wa inni kuntu la asudul hajar ala badni minal. Bahkan dia sampai situ. Ya. Kata Abu Hurairah, saya ikat batu-batu di atas perut untuk menahan rasa lapar. Wa qad da'attu yawman ala tariqihim alladhi yakhduduna. Karena saking laparnya Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah duduk. Ya. Di jalan yang biasanya orang-orang lewat, sahabat-sahabat Nabi lewat, apalagi sahabat-sahabat Nabi yang besar. Famara Abu Bakr, kemudian lewat Sayyidina Abu Bakar. Sebentar kata Abu Hurairah. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Kemudian Abu Hurairah ini nanya satu ayat, tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma sa'altuhu illa liyasabba'ni falam yaf'al. Sebenarnya saya tahu ayat ini. Cuma dia Abu Hurairah tanya aja supaya harapan Abu Hurairah itu Sayyidina Abu Bakar itu supaya mengajak Abu Hurairah untuk makan. Ya, cuma basa-basi aja. Harapan supaya Sayyidina Abu Bakar mengajak Abu Hurairah untuk makan. Ya, tapi Sayyidina Abu Bakar coba kira nanya beneran. Jadi jawab ini. Selesai dijawab ya, Sayyidina Abu Bakar ya. Kemudian kemudian Sayyidina Umar ya. Fasa'altuhu an ayat min kitabillah, sama seperti yang dilakukan kepada Abu Hurairah, kepada Sayyidina Abu Bakar. Nanya satu ayat. Ma sa'altuhu illa liyasabba'ni falam yaf'al. Ya, saya enggak bertanya kata Abu Hurairah kecuali supaya agar Sayyidina Umar itu mengajak saya untuk makan. Tapi sama seperti Sayyidina Abu Bakar, kira nanya benar. Setelah itu Sayyidina Umar langsung jalan. Famara Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewatlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Nabi tahu dan melihat wajah Abu Hurairah dan melihat diri Abu Hurairah, Nabi sudah paham ini Abu Hurairah lagi lapar. Maka lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, labbaik ya Rasulullah. Ayo ilhaq, ayo ikut saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Senang Abu Hurairah. Fatabi'tuhu, kemudian saya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Fasta'dzantu fa'adzinani, kemudian saya minta izin kepada Nabi untuk masuk ke rumahnya, lalu Nabi mengizinkan. Kemudian ya Abu Hurairah masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada labanan fi qadah. Kemudian Nabi di rumahnya ini mendapatkan satu gelas. Lalu ditanya kepada istrinya, dan siapa ini? Terus lalu istrinya menjawab, ahdamu lana fulan atau al fulan.
ini susu ini dihadiahkan dari fulan atau dari keluarga fulan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, baik ya Rasulullah. Intalik ila ahli Tufah farmu. Kamu pergi ke ahli Tufah, panggil mereka, undang mereka. Karena ini ada satu gelas susu kita minum berapa. Ini Abu Hurairah kaget, dia lapar sangat apa ya? Fa'ahzani bilang itu aku sedih. Satu gelas orang lagi lapar untuk sendiri aja kurang. Apalagi untuk 30 orang yang ahli Tufah. Wa kuntu arju an usiba min al-laban syarbatan aqwa biha baqiyata yawmi wa lailati. Kata Abu Hurairah, saya mengharap supaya saya dapat minum air susu. Satu gelas itu supaya saya ini satu hari ini kuat. Yang tadinya saya lemes karena kelaparan supaya kuat. Walam yakun min ta'atillah wa ta'ati Rasulillah kudun. Tapi saya tidak ada pilihan. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah Rasulullah sudah pasti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqtu, kemudian saya pergi, fada'tu, saya panggil semua ahli Tufah. Fa'akbalu, kemudian mereka berdiri di rumah Nabi. Dan mereka minta izin kepada Nabi. Fa'adina lahum, kemudian Nabi mengizinkan mereka untuk masuk semuanya. Fa'akhadhu majalisahum minal bait. Mereka semuanya 30 orang berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, khudh ambil ini." Bukan untuk suruh minum. Fa'atihim, tapi kasih mereka satu-satu. Kasih mereka. Ini orang yang kelaparan. Akan tetapi bukan untuk disuruh minum, tapi Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk kasih minum mereka satu-satu. Lalu diambil. Fa'akhadhu qadah, kemudian saya mengambil gelas tersebut. Faja'altu a'tihim, kemudian saya memberikan mereka satu-satu. Fa'yakhudhu, kemudian orang itu mengambil gelasnya, kemudian meminum. Kemudian diambil lagi oleh Abu Hurairah, kasihkan di sebelah. Hatta yuwa, sampai mereka semuanya kenyang. Kenyang dari minum dulu. Hatta ataitu ala akhirihim, sampai saya memberikan kepada yang terakhir dari mereka. Setelah selesai, pada faktuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang belum minum ini Abu Hurairah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sedikit. Kemudian pada faktuhu ila Rasulillah. Kemudian saya beri gelas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-qadah. Kemudian Nabi mengambil dari gelas tersebut. Fa wada'ahu bi yadihi. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya di gelas tersebut. Wa baqiya fihi fudlah, dan ada sisanya, masih ada sisanya. Kemudian setelah Nabi memasukkan tangannya di gelas tersebut, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, fa nadhara ilayya, kemudian Nabi melihatku, kata Abu Hurairah, wa tabassama, Nabi SAW sambil tersenyum melihatku. Lalu Nabi mengatakan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, terbaik ya Rasulullah, faqud wasrab, duduklah dan minumlah. Disunahkan ya, kalau kita minum disunahkan duduk. Ya, makruh ketika kita minum berdiri dalam keadaan berdiri. Juga makan. Ya, juga makan. Kalau kita makan dimakruhkan dalam keadaan berdiri. Ya, disunahkan untuk berdiri. Kata Nabi, faqud, duduklah. Fashrab, dan minumlah. Faqa'adtu fasharib, kemudian saya duduk dan saya minum. Tsumma qala li, kata Nabi, israf, minum lagi. Fasharib, kemudian saya minum lagi. Tsumma qala li israf, minum lagi, kata Nabi. Fasharib, kemudian saya minum lagi. Fama zala yaqulu israf wa asraf. Dan biasa Nabi terus mengatakan saya israf, minumlah. Saya minumlah, saya minum berkali-kali. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang habis-habis. Hatta qultu, kata Abu Hurairah, sampai saya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi engkau diutus oleh Allah dengan benar, ma ajidu lahu masrakan, ya Rasulullah, sudah enggak ada jalan lagi. Sudah penuh semuanya. Perut sudah penuh, tenggorokan sudah penuh dengan susu, sudah enggak ada jalan lagi. Padahal lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nawil, kalau itu engkau berikan kepada aku pada ini.
Faradatu ilaihi al-ghada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengasih gelas itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba min al-fudla, lalu Nabi meminumnya dari sisa semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebuah pelajaran juga ya. Nah, ini karena Abu Hurairah adalah seorang pemimpin dari ahli Kufah. Pemimpin ini lebih berkorban daripada rakyat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin, sehingga beliau yang terakhir ya meminum ya, daripada susu yang ada di gelas tersebut. Diriwayatkan juga waruya annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah pernah mengatakan, "Usibtu thalatha makhayfil Islam." Saya telah menimpaku musibah dalam Islam, ada 3 musibah yang membuat aku sangat tergoncang pada kala itu, sedih. Yang pertama, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu musibah yang besar bagi Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, waqutila Utsman, dibunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, wal miswat, hilangnya miswat daripada Abu Hurairah. Lalu orang-orang mengatakan, wa man miswat ya Abu Hurairah? Apa itu miswat? Miswat itu adalah ma'yan al-bilizan, yang untuk bawa bekal, seperti apa namanya, tas kecil atau bukan apa namanya, kresek, yang di dalamnya itu ada makanan-makanan, ditaruh untuk kurma. Kalau sekarang mungkin plastik seperti itu. Nah, ini miswat yang terbuat dari bahan atau dari apa namanya, kulit binatang. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu diceritakan ketika Abu Hurairah cerita, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat fi safari, dalam perjalanan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hal ma'aka syai', apakah di antara kalian ada yang membawa sesuatu? Faqultu, lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ada tamrun bil miswat. Nah, saya bawa miswat, membawa kresek, di dalamnya ini ada kurma. Jikbi, karena Nabi banyak datangkan kurma di sini. Fa akhrajtu minhu isrina tamrah. Saya keluarkan dari miswat saya ini ada 20 kurma. Semuanya di dalamnya ada 20 kurma. Dikeluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma itu, fasamallahu wa da'a. Kemudian Nabi menyebut nama Allah dan kemudian mendoakan. Wa ja'ala yadahu kulla tamrah. Dan Nabi memegang setiap kurma-kurmanya yang 20 dipegang. Kemudian Nabi berdoa. Hatta ila akhirnya, sampai kurma yang terakhir yang kedua. Kemudian Nabi mengatakan, ud'u al-jaysh asra-asra. Panggil pasukan 10 masuk, 10 lagi masuk, kasih kurma. Pada autuhum hatta akal al-jaysh kullah. Pada waktu kemudian kami memanggil mereka hatta akal al-jaysh, sampai mereka pasukan itu memakan semua kurma. Padahal cuma ada 20, sedangkan pasukan itu ada ratusan, tapi semuanya kebagi dari 10. Wabat dia miswat, dan masih ada tersisa di miswat, di kresek daripada Abu Hurairah. Lalu Nabi mengatakan, idza aradta an ta'khudh minhu syai'an fa'khudh wa la taqubah. Jika engkau ingin mengambil kurma, ambil aja. Wa la taqubah, tapi jangan dibalik. Jangan dituang semuanya. Tangan kamu masukin, kamu ambil. Mau makan satu, makan lagi satu, makan lagi satu. Jangan dibuang. Fa'akaltu minhu, saya ambil makan dari miswat tersebut. Hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama Rasulullah masih ada. Wa Abu Bakr, selama khalifah Sayyidina Abu Bakar masih ada. Wa Umar, selama khalifah Sayyidina Umar masih ada. Wa Utsman, selama khalifah Sayyidina Utsman masih ada. Puluhan tahun. Puluhan tahun tidak pernah habis.
isi daripada kurma yang di dalam dibuat Sayyidina Abu Bakar yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qudilan, ya ketika dibunuh yang namanya Sayyidina Utsman, pun hibah itu, di dalam keadaan tewas pada sampai ke rumah Abu Hurairah pun juga dikemasukan perampokan. Ya, kemasukan tadi, ya, dirampok rumahnya, waktu dibal miswat, termasuk miswat aku rampok, diambil. Nah, ini makanya ini yang membuat sedih daripada Abu Hurairah selama puluhan tahun ini ngandelin ini aja. Miswat yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ukhbirukum, moga kalian saya kasih tahu kata Abu Hurairah. Akal minhu aktsar min mi'atai wasak. Saya telah makan dari miswat tersebut lebih daripada 200 wasak. 200 wasak. Satu wasak itu adalah 60 sok. Kita kalau mengeluarkan zakat fitrah kan satu sok. Satu sok itu ukurannya kalau kilo, ya 2,7 kilo. Satu wasak 60 kilo. Berarti kurang lebih satu wasak 150 kilo. Dan beliau Abu Hurairah, beliau telah makan dari miswat tersebut lebih daripada 200 wasak. Kali aja 150 kilo kali 200 wasak. Lebih daripada 200 wasak. Ini mukjizat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaihi, dan daripada keutamaan dan keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yawm 12 marrah. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu setiap harinya selalu membaca istighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya tidak kurang 12.000 kali. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Baca istighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya tidak kurang 12.000 kali. Dan bahkan beliau meninggal. Beliau itu walau umurnya itu meninggal ketika 78 tahun. Wadufina bil Baqi, dan dikuburkan di Baqi. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita sedikit membaca manaqib daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin akan datang kita akan bahas daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man haitukum anhu fantahu," dan kita ibu, wa ma amartukum anhu fa'tu bisalah. Kurang lebihnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakalihan ahya wa alaiha namut wa alaiha nufatu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna ala ladha فانظر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صفا والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكل
سابقنا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه عدد قوس صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة المسائل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرية شراب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. kurang lebih yang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.